قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sudah lama kita tidak membahas seputar dunia perhabiban. Ya, jadi kali ini kita akan membahas kembali dunia perhabiban supaya kaum muslimin ini teringat kembali, supaya kaum muslimin ini yang masih terjebak dengan doktrin-doktrin dan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para habaib bisa sadar ya. Jadi memang sudah lama ya kita nggak membahas ceramah para habaib yang dawir, yang dobos, yang gedabrus bin ngempros alias nipu. Kali ini kita akan membahas ceramah dari seorang habib. Ini siapa ini namanya? Namanya Jindan kalau nggak salah ya. Dia ini cerita bahwa ada seorang imam namanya Imam Rifai. Nggak tahu ini imamnya siapa. Imamnya para habaib kali ya. Katanya, saking luar biasanya Imam Rifai ini, ya, saking cintanya dia, rindunya dia kepada Nabi Muhammad SAW, dan saking cintanya dan rindunya Nabi Muhammad SAW kepada dia, sampai-sampai ketika dia datang ke Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, tangan Nabi Muhammad SAW itu katanya keluar dari kuburan, kemudian mengulur kepada Imam Rifai ini, dan berjabat tangan sama Imam Rifai, kemudian diciumlah tangan Nabi Muhammad SAW. Dan konyolnya kaum muslimin, dari cerita ini dia mengatakan bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh 12.000 jamaah dia. Bayangkan. Jadi 12.000 jamaah dia ini melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, salaman dengan Imam Rifai ini. Dan kemudian tangan Nabi Muhammad SAW itu dicium oleh Imam Rifai. Ini jelas cerita dobos, ya, cerita gedabrus, cerita bohong, cerita ngapusi. Bayangkan 12.000 loh ya. 12.000 pasang mata bisa melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan. Apa nggak gedabrus ini namanya? Apa nggak bohong? Apa nggak nipu ini namanya? Memang sekitar makam Nabi Muhammad SAW itu ada tribunnya yang bisa menampung 12.000 orang. Kok bisa 12.000 orang ini bisa melihat secara langsung tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan beliau? Sangel-angel. Wong nonton sulapan saja yang isinya cuma ratusan orang, ya, isinya cuma ratusan orang, yang belakang itu sudah nggak bisa lihat yang ada di depan. Lah ini 12.000 orang bisa melihat tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan. Pret. Kalau bohong nggak tanggung-tanggung. Dan yang mengherankan kaum muslimin, ya, ini sangat mengherankan, bahkan luar biasa mengherankan ya. Jamaahnya percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini. Dan orang yang seperti ini masih dianggap sebagai tokoh agama, sebagai cucu Nabi, sebagai penceramah. La ilaha illallah. Coba kita simak videonya. Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW, disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung.
Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Nah, kaum muslimin, masih ada nggak yang percaya dengan dongengan yang seperti ini? Kalau masih ada, berarti orang itu cocoknya hidupnya di hutan, jauh dari peradaban manusia, jauh dari ilmu dan teknologi. Dan selama hidupnya cuma ketemu sama pendongeng ini, itu baru wajar kalau orang itu percaya. Tapi selagi masih mengenyam yang namanya ilmu dan teknologi, masih mengenal peradaban manusia yang modern, tapi masih percaya dengan dongeng yang seperti ini, mungkin cocoknya orang ini disebut sebagai wali kejeduk. Tahu kejeduk? Kalau kejeduk itu bahasa Jawanya kebentur kepalanya, ya, kedaduk atau kejaduk, ya. Terbentur parah kepalanya, kemudian hilang akalnya. Nah, itu baru cocok, ya. Jadi wali kejaduk cocok. Kalau wali majedub kan dari kalangan yang disebut habaib. Kalau bukan habaib, ya yang cocok ya wali kejaduk, ya. Dan akhirnya setelah kejaduk error. Gimana nggak error kaum muslimin? 12.000 orang katanya bisa melihat tangan Nabi keluar dari kuburan dicium oleh Ahmad Rifai. Dan percaya, kan error namanya. Coba dipikirlah. Bagaimana caranya 12.000 orang bisa melihat, bisa menyaksikan tangan Nabi keluar dari kuburan dicium oleh Ahmad Rifai. 12.000 orang kaum muslimin. Bayangkan. Lah kita lihat pameran barang saja di pasar, ya. Yang orangnya mungkin hanya puluhan. Katakanlah ratusan. Itu sudah susah untuk kita bisa lihat apa yang ada di depan. Ini 12.000 orang lihat tangan yang keluar dari kuburan. 12.000 orang. Itu kan mustahil kaum muslimin. Mustahil. 12.000 orang matanya bisa melihat ke bawah semuanya. Satu tujuan. Ya. Dari sini saja sudah terlihat kemprosnya kaum muslimin. Omong kosong. Kemudian betapa saktinya Ahmad Rifai ini. Bisa meminta Nabi untuk mengeluarkan tangannya dari kuburan. Hanya karena Habib ini ingin mencium tangan Nabi. Kita tahu kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu begitu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai untuk melantunkan azan pun beliau tidak sanggup karena ada lafaz nama Rasulullah di sana. Ada lafaz Muhammad di sana. Seandainya yang seperti itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu sahabat Bilal bin Rabah lebih dahulu diperlakukan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya yang seperti itu bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Uwais Al-Qarni tentu akan sangat berbahagia bisa menyentuh manusia yang sangat ingin beliau temui, sangat beliau rindukan. Semasa Nabi hidup, beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau ini hidup di masa Nabi. Bahkan beliau ini dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya menemui Uwais Al-Qarni dan meminta supaya Uwais Al-Qarni mengistighfarkan mereka, para sahabat. Bayangkan kaum muslimin. Betapa hebatnya Uwais Al-Qarni. Betapa istimewanya Uwais Al-Qarni. Sekelas sahabat Umar bin Khattab yang setan takut kepada beliau. Sekelas Ali bin Abi Thalib yang jelas-jelas mereka ini dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka meminta Uwais Al-Qarni untuk mengistighfarkan mereka. Dan itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Dan Uwais Al-Qarni ini sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendatangi Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, sampai wafatnya dirinya, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Seandainya beliau, Nabi Muhammad SAW ini bisa melakukan yang seperti itu, tentu Uwais Al-Qarni ini lebih layak untuk diistimewakan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak ada riwayat sepeninggal Nabi Muhammad SAW bahwasanya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para ulama, terutama para imam 4 mazhab, terutama Imam Malik, yang selalu membuka majelisnya di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW mengeluarkan tangannya, pernah mengeluarkan tangannya untuk dicium oleh mereka semuanya. Sehingga apa istimewanya Ahmad Rifai yang diceritakan oleh Habib ini dibandingkan dengan mereka yang kami sebut tadi? Apa keistimewaan Ahmad Rifai? Tidak ada, kaum muslimin. Tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nama mereka harum sepanjang zaman. Ilmu mereka bermanfaat untuk kaum muslimin. Sedangkan Ahmad Rifai, siapa yang kenal? Mungkin hanya pendongeng-pendongeng yang memanfaatkan keawaman sebagian kaum muslimin, membodohi mereka, itulah yang kenal. Dan kita hanya bisa berdoa kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.